Halo semuanya, di sini aku Bunga Rismadiana dan Wiyanda Herawati, temanku, bakal menjelaskan tentang konflik Thailand dan Kamboja. Oke, konflik perbatasan Kamboja-Thailand 2008 antara Kamboja dan Thailand dimulai pada Juni 2008 akibat sengketa terhadap kuil Previar yang terletak di distrik Kataralak di Provinsi Sisaket dan distrik Chom Kesan di Provinsi Previar. Thailand mengklaim demokrasi belum selesai untuk wilayah luar kuil. Sengketa ini meluas ke kompleks Talmontom. Konflik ini atau tepatnya pada 1 Masehi merupakan sebuah kerajaan yang dikuasai oleh Kerajaan Kerem yang berkuasa selama abad ke-9 sampai 15 yang beribu kota di Angkor. Namun kemudian Kerajaan Kerem dikuasai oleh Kerajaan Thai dan Kerajaan Vietnam sehingga menyebabkan ibu kota Kerajaan Kerem harus berpindah dari Angkor ke Lovek. Pada tanggal 8 Juli 2008, kuil Previar dari abad ke-11 dianugerahi status warisan dunia World Heritage oleh salah satu badan PBB, UNESCO. Penganugerahan ini memicu kemarahan kaum nasionalis Thailand yang mengklaim situs budaya itu adalah milik Thailand. Kuil ini ditetapkan sebagai milik Kamboja oleh Mahkamah Internasional pada tahun 1967. Pada tanggal 15 Juli, 3 orang demonstran Thailand ditangkap Kamboja karena melompati pagar kawat berduri untuk mencapai kuil. Insiden ini memicu penggelaran ratusan serdadu dari kedua belah pihak. Seorang anggota pasukan khusus Thailand dari Kesatuan Ranger kehilangan kaki setelah menginjak ranjau darat sekitar situ. Pada tanggal 3 Agustus, pasukan Kamboja dan Thailand untuk pertama kalinya terlibat kontak senjata selama 10 menit dan melukai seorang tentara Kamboja. Pada tanggal 16 Agustus, kedua negara menarik sebagian pasukannya di perbatasan dengan meninggalkan sekitar 40 tentara di masing-masing pihak. Pada tanggal 3 Oktober, tentara Kamboja dan Thailand kembali bentrok di wilayah perbatasan itu. Pada tanggal 6 Oktober, 2 tentara Thailand terluka akibat ranjau yang meledak di wilayah perbatasan untuk kemudian menjadi alasan bagi Thailand untuk mengeluarkan tuduhan bahwa Kamboja telah menanam ranjau di kawasan yang disengketakan itu. Pada tanggal 15 Oktober, pasukan kedua negara kembali terlibat kontak senjata yang merenggut nyawa 3 serdadu Kamboja dan seorang tentara Thailand. Pada tanggal 16 Oktober, Thailand dan Kamboja sepakat mengadakan patroli bersama di wilayah yang disengketakan menyusul bentrok maut sebelumnya. Pada tanggal 24 Oktober, Perdana Menteri kedua negara bertemu di Beijing dan setuju menghindari bentrok bersenjata di masa depan. Pada tanggal 10 November, para juru runding Kamboja dan Thailand bertemu di Kamboja dalam satu pertemuan yang berlangsung selama 3 hari. Pada tanggal 25 Maret 2009, Kamboja menyatakan sekitar 100 serdadu Thailand menyeberangi perbatasan dekat kuil kuno itu. Thailand membantah tuduhan ini. Pada tanggal 31 Maret 2009, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen mengingatkan Thailand bahwa pasukan mereka akan menghadapi pertempuran jika berusaha menyeberangi perbatasan. Pada tanggal 2 April, tentara Thailand kehilangan kakinya akibat menginjak ranjau darat yang ditanam di sekitar kuil. Pada tanggal 3 April, pemerintah kedua negara menyatakan 2 negara Kamboja dan seorang serdadu Thailand tewas dalam pertempuran hebat di perbatasan kedua negara. Sebelumnya, bentrok sempat terjadi di hari ini juga. Namun, kontak senjata pertama itu tidak meninggalkan korban pada kedua pihak. Tokoh konflik Thailand dan Kamboja. Perang Kamboja melibatkan beberapa tokoh seperti Lon Nol, Sisowath Sirik, Lang Boret, Richard Nixon, Pol Pot, Khieu Sapan, Leng Sari, Nuon Chey, Son Sen, Norodom Sihanouk.
Dampak konflik Thailand dan Kamboja. Dampak konflik Thailand dan Kamboja yaitu munculnya masalah perbatasan negara di wilayah Indochina, munculnya krisis sosial dan genosida yang menewaskan jutaan warga ke Kamboja. Krisis keamanan negara-negara di Asia Tenggara terancam dan berkurang. Solusi penyelesaian konflik Thailand dan Kamboja. Upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Kamboja dan Thailand melalui upaya perundingan atau negosiasi. Selain negosiasi tersebut, Kamboja juga meminta DK, PBB, dan ASEAN untuk membantu upaya penyelesaian sengketa tersebut.